Audio Jungle. Cuaca yang cukup meneduhkan, sedikit agak dingin ya di sore hari yang pastinya juga bahagia. Insya Allah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tentu saja. Semoga kesaksian kita tentang kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman yang kita rasakan khususnya pada hari ini akan menjadi satu bukti ketaatan kita kepada Allah dalam menggunakan amanah dan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Sehat bunda-bunda semua? Alhamdulillah. Sehatnya walafiat? Walafiat insya Allah ya. Karena sehat saja tidak akan bermakna kecuali kalau sehat itu memberi manfaat. Afiat itu memberikan manfaat. Jadi kalau semoga sehat walafiat, artinya sehatnya harus memberikan manfaat. Karena banyak orang-orang yang sehat tapi merusak manfaat. Badannya sehat, mulutnya sehat, saking sehatnya pakai ghibah. Ya, nah, jadi itu sehat tapi tidak memberi manfaat. Semoga kita semua sehat dan memberi manfaat sehingga disebut dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu kama amara wa nahmada wa nashkuruhu kama amara wa nashkurah. Sholatan wa salaman ala nabiyikal mustafa wa ala rasulihi alladzi bi risalatihi tatimmu syama'ah. Sebelum saya memulai, ibu-ibu yang di luar lagi haid enggak? Lagi haid? Yang tidak lagi haid dipersilakan untuk masuk. Ini masih kosong. Di belakang masih kosong, di saf-saf depan juga masih kosong. Ibu juga bisa ke sini bergabung. Ayo, bagi yang sedang tidak haid dipersilahkan untuk bisa bergabung bersama sahabat-sahabat lain yang ada di ruangan dalam masjid. Ya, karena kita kata huda, kita belajar dulu. Karena kalau kita berada di satu tempat yang nama tempat itu apa? Saya misalnya ada At-Taubah, An-Nur, kan ada gitu ya. Masjid An-Nur, Masjid At-Taubah, Masjid Istiqomah, Masjid An-Nasir dan banyak-banyak nama itu. Maka nama itu bukan semata hanya untuk memberikan tanda tentang tempat itu, tetapi nama itu punya hikmah untuk dijadikan sebagai standar operasional perjalanan kehidupan kita, standar operasional aktivitas kita. Ya, jadi sekarang kita berada di Masjid Al-Muhtadin. Dari kata hudan, hudan itu petunjuk yang kita temukan paling mudah saja di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 misalnya, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, orang yang mendapat petunjuk disebut muhtadin. Ya, jadi bunda-bunda yang ada di sini ini orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Karena tanpa pertolongan petunjuk Allah, impossible rasanya. Gak mungkin jabah hujan, jabah becek, jabah tiris, jabah sore, banyak jabahnya weh. Gak mungkin kita bisa berkumpul di tempat ini, tapi karena Allah yang menggerakkan kita, Allah yang memberikan kesempatan kepada kita, maka kesempatan ini tidak disia-siakan, disambut, dijemput, kemudian diprogramkan untuk menjadi kurikulum bagi setiap kegiatan kita beraktivitas. Itu ya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada manusia paling agung, insyaallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya diagungkan langsung oleh Al-Quran, disebut sebanyak 4 kali. Kata ungkapan yang sama. Muhammad disebut sekali, infinitif kata degree of comparison-nya dengan kata Ahmad, dan disebut sifatnya, bahkan itu dibaca di setiap kita selesai, di setiap kita menyelesaikan rangkaian sholat, innaka anta hamidun
Hamidum Majid. Jadi ada Muhammad, ada Ahmad, ada Hamid. Itu sebutan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya beliau sampai Allah pun sangat mengistimewakan gelar itu. Bahkan di Quran surat ke-47 khusus nama surat itu adalah nama Muhammad, gitu ya, surat Muhammad. Baik bunda-bunda, ayah kanda yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan belajar bersama istiqomah mengisi bulan-bulan selain Ramadan. Itu saya berdiri, boleh? Jadi betul Pak DKM, ini memang pengeras suara harus diganti karena sudah timbul tenggelam, ya. Mudah-mudahan tidak tenggelam beneran. Kelihatan? Jago imannya, Bu. Saya belum nulis apa-apa. Jadi di Al-Mu'tadin ini luar biasa, saking tinggi tingkat keimanannya, belum nulis sudah kelihatan. Oh kelihatan sayanya gede ya Bu. Alhamdulillah. Izin panitia boleh bantu saya maju ke depan ininya, papan tulisnya. Atau cukup? Cukup kelihatan? Oke. Besar ya papan tulisnya. Kalau tidak nampak atau kurang-kurang jelas, kita boleh geser ke sini insya Allah ya. Baik, kita akan belajar bulan-bulan apa saja yang oleh Allah dijadikan sebagai bulan istimewa, diistimewakan, teristimewa, dan kebangetan istimewanya. Jadi tingkatnya ada 4 Bu. Istimewa, diistimewakan, teristimewa, dan kebangetan istimewanya. Di saking tidak ada lagi kata untuk memposisikan itu tertinggi, pakai kebangetan deh ya, insya Allah. Kita akan turunkan dulu melalui kurikulum Al-Quran yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendekatan belajar, insya Allah ya, supaya nanti paham, oh ternyata Ramadan istimewa, Ramadan teristimewa karena ditopang oleh bulan-bulan yang diistimewakan, dan nanti akhir Ramadan menjadi kebangetan istimewanya karena didampingi oleh bulan-bulan yang diistimewakan. Siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Ya, bagi yang rada-rada belum naik wifi-nya nanti naik sendirilah, insya Allah ya. Baik Bun, saya akan mulai, kita akan mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan bulan sebagai waktu untuk digunakan beraktivitas. Fokus kalimatnya pelan-pelan supaya masuk di ranah kecerdasan kita. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan waktu bulan dalam setahun yang nantinya akan digunakan untuk beraktivitas. Jadi ingat, itu harus digunakan beraktivitas. Dia tidak boleh digunakan hanya sekadar rebahanisme. Rebahan we, santai we, tenang we, harus digunakan beraktivitas. Ya. Kenapa? Sebab bunda-bunda, ayahanda, waktu itu posisinya akan selalu sama. Bukankah dari Senin ke Senin lagi, dari Selasa ke Selasa lagi, dimulai dari sepekan, sebulan, setahun, dan selanjutnya waktu yang berjalan semuanya sama. Jumlah jamnya sama, nama jamnya sama, keadaan secara sistem yang terjadi, baik itu dari mulai matahari naik ke sepenggelahan disebut duha, tengah hari panas, ketika akan turun hujan muncul awan, mulai gelap, turunlah hujan. Dari zaman dulu proses alamnya itu nggak berbeda. Kalau secara sistem
yang dibentuk oleh Allah itu nggak berbeda, pertanyaannya yang membedakannya apa, Bunda? Yang membedakannya itu isinya. Kalau kemarin kita misalnya belum istimewa melakukan apa yang menjadi perintah Allah, maka terkategori rugi. Tapi kalau kemarin itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah bernilai kebaikan, maka kita menang. Dan kata Rasul, jika besok lebih baik lagi, itu istimewa. Jadi yang berbeda apanya? Isinya. Waktunya sama. Kira-kira dalam satu hari ada nggak hari yang pernah lebih dari 24 jam? Ada. Ada nggak yang 1 jam lebih dari 60 menit? Nggak ada. Semua sama. Hanya yang 60 menit itu, yang 24 jam itu diisi dengan apa? Sebab semua yang diisikan di dalamnya nanti bukan hanya sekedar akan dicatat, tapi akan disetorkan kembali kepada kita untuk dilihat, dipelajari saat kita pulang menuju Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita nanti akan melihat semua isi yang sudah kita tulis di file kehidupan, imma itu bernilai amal soleh ataupun bernilai amal saleh. Siap? Oke. Allah merumuskan waktu yang akan digunakan untuk beraktivitas oleh manusia dalam setahun itu berjumlah 12 bulan. Itu Allah firmankan di Quran surat ke-9 ayat 36. Ya, Quran surat ke-9 ayat 36. Kita belajar angka matematika bilangan prima istimewa. Karena 9 itu bilangan prima istimewa. Ya, bios mungkin Bunda atuh maaf punten saya dulu teh matematikanya teh pas-pasan. Kita nggak belajar matematika, sekarang kita sedang menyoroti Al-Quran, dibahas dengan ilmu apapun semuanya akan sampai pada satu titik la haula wala quwwata illa billah. Inna idda, kalau Bunda gini kan kiri kan, ya sebelah kiri di bawah posisinya. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Kata Allah, sesungguhnya aku telah menjadikan jumlah bulan sebagai waktu yang harus dipakai beraktivitas. Di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Saya kasih kurung. Nanti kita akan membahas kenapa di kurungan supaya jelas kelihatannya. Dimulai dari ketika kami menciptakan langit dan bumi. Fiha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, fokus, ada 4 bulan yang diistimewakan. Disebut bulan haram, jamaknya hurum. Ya, disebut haram, jamaknya hurum. Fihi arba'atun hurum. Jadi situ dulu. Jadi ada berapa bulan dalam setahun, Teteh? 12. Dari 12 bulan itu ada yang diistimewakan, kata Allah. Berapa bulan? 4. Oke, sampai di situ kebayang ya, 12, 4 gitu kan. Nah, kita turunkan kurikulum pendampingnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, Imam Baihaqi yang menjelaskannya. Di kitab Imam Muslim kita temukan di hadis nomor 316. Kata Rasulullah, dari 4
bulan yang diistimewakan ini, yang hurum ini, salasun mutawalliyat. Ada 3 bulan yang bergandengan, berjajar, ya. Jadi dari 4 bulan hurum itu ada 3 bulan yang bergandengan. Saya tulisnya di sini. Bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan ke-1. Zulqidah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Betul? Yang kita suka nyebutnya Zulqa'dah, ya, atau Zulqaidah. Bu, yang benar itu Zulqidah. Nanti kita akan belajar dulu ya. Ini dulu. Jadi 3 bulan yang bergandengan itu apa saja teh? Zulqidah, Zulhijjah, Al-Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12 dan bulan ke-1. Kata Rasul, dan yang 1 terpisah, yaitu bulan ke-7. Kita sebut dengan Rojab, yang baru saja lewat. Paham sampai di sini? Jadi yang terpisah bulan keberapa? 7. Berapa yang terpisah? 1. Baik, bagus. Kita mulai masuk angka matematika. Berapa jumlah bulan dalam 1 tahun? 12. Dari 12 itu, dalam pandangan Allah yang menciptakannya, ada 4 bulan yang diistimewakan. Fiha arba'atun hurum. Yang 4 bulan itu ditafsir oleh Rasulullah SAW. Salasun mutawalliyat, 3 bergandengan. Bulan ke-11, bulan ke-12, bulan ke-1, Zulqidah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Yang 1 terpisah. Yang terpisah itu bulan ke-7. Saya ingin sharing dulu dengan Teteh. Boleh izin? Izin boleh ya? Teh kira-kira memandang angka-angka ini yang dari tadi kita sebut, apa yang kebayang dalam pendekatan ilmu matematika? Ya, rada ngaji pakai matematika supaya kita semakin yakin Quran itu Masya Allah, hudan itulah haula wala quwata, sangat mahal sekali. Apa yang terbayang Teteh? Gak tahu. Ibu yang terbayang apa? Gak tahu. Kalau tidak tahu itu bilangnya apa Bu? Wallahu. Dan di pikiran oke, itu kebayang maka lila-lila. Jadi apa yang terbayang Bunda? Bukan wallahu a'lam. Masa apa yang terbayang wallahu a'lam? Bukan. Yang terbayang itu ada pembagian, ada penjumlahan. Oke, kita belajar. Allah menyimpan ayat tentang waktu yang akan digunakan beraktivitas oleh manusia disebut setahun. Setahun itu 12 bulan. Di mana disimpannya? Di Quran surat 9 ayat 36. Ini bisa dibagi enggak? Kalau 36 bagi 9 hasilnya ini. Kan 4 tambah 3 itu 1 tahun ada berapa bulan? 12 dibagi 4 hasilnya. Ibu baru kali itu nanti. Baru kali ini. Sudah berapa kali teman baca Quran? Hampir bisa dipastikan setiap Ramadan baca Qurannya tamat. Insya Allah, betul. Lalu pertanyaannya, setelah tamat membaca, program berikutnya apa? Next one, mau belajar apa dengan Quran setelah tamat? Belajar memahami.
Sehingga nanti begitu membaca Quran bukan hanya kebayang huruf alif, ba, ta, sa, panjang pendek 2, 4, 6 dan selanjutnya, idhar, idgham, ifa, iqlabnya, tapi begitu Quran dibaca langsung terbayang bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang cerdas sehingga mampu memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan ini berawal dari petunjuk yang disebut Al-Quran. Gitu. Mampu untuk dipecahkan Quran itu. Kalau tadi ada yang disebut pembagian, masukkan dulu, hidup ini harus mampu berbagi. Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai homo sosial zunpolitical, makhluk yang berada dalam kebersamaan dengan orang lain. Gak mungkin kita bisa hidup sendirian. Sampai turun sebuah keyakinan bahwa apapun yang ada pada kehidupanku, entah itu materi, entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah itu kehormatan, dan yang lain-lainnya, hanya sebuah label dunia sebagai titipan yang di dalamnya ada hak Allah yang harus aku kembalikan. Dan ketika itu aku kembalikan, bukan untuk Allah, tapi untuk aku saat pulang supaya bahagia di hadapan Allah. Itu makna tadarusnya nanti ke sana. Makanya kata teteh, kalau ibu-ibu mau bikin kue, egalkeun kue tamatna tadarus atau baca. Karena tadarus itu dari darosa, dari tadarusan, guru itu disebut mudarris. Darosa itu mempelajari, memahami. Yang tadinya tidak tahu harus jadi tahu, yang tadinya tidak paham harus jadi paham. Bukan malah datang Ramadan tadarus, wakaf ditabrak, panjang pendek dilewat, idhar teuing kumaha cara macana, nu penting sajud. Begitu. Bukan begitu. Tidak begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya suka meredam kembali nafas itu dengan salam. Assalamualaikum. Jadi ibu-ibu nggak usah, kan bukan kita. Ini mah contoh. Ya kalaupun ada 1-2 yang begitu, ya tinggal segera berubah. Oke. Ya kembali lagi ke sini. Masuk sekarang mulai. Di antara bulan itu ada yang diistimewakan. Kalau diistimewakan kalimatnya asalnya istimewa enggak? Biasa-biasa aja. Tapi kemudian dia punya posisi. Maka dengan posisi itu akhirnya diistimewakan oleh Allah. Yang mana saja yang diistimewakan itu kita turunkan kurikulum hadisnya. Bunda tidak mengajak mengarang, karena sepanjang belajar bahasa Indonesia, mengarang itu adanya di pelajaran bahasa Indonesia. Ketika kita talim gak boleh mengarang, apalagi karangan bebas. Akhirnya nanti punya kesimpulan, kata otaknya, kata pikirannya. Makanya titip kepada bunda-bunda yang hadir kali ini, kepada ayah kanda atau teman-teman yang ikut mendengarkan kajian kita kali ini. Karena ini online ya, lain kan, ada teman-teman dimanapun bisa bergabung. Terima kasih. Belajar itu, ilmu itu harus dimasukkan di kolbu, bukan hanya di otak. Kalau ilmu dimasukkan di otak, nanti hasilnya debat. Kalau ilmu hanya sekedar konsumsi otak, itu hasil ujungnya debat. Karena masing-masing akan merasa sudah full, sehingga tidak siap untuk menerima masukan pun
tidak siap untuk menerima perubahan. Debat kalau ada di otak, karena otak mah nanti mendapat ilmu tugasnya jadi pintar. Tapi kalau ilmu masuk di kolbu, lahir paham, bukan hanya pintar tapi cerdas. Apa bedanya pintar dengan cerdas? Boleh. Salah juga belum tentu masuk neraka. Apa bedanya pintar dengan cerdas? Yuk, 1, 2, 3, hadir. Dari mulai 10.000. Kalau cerdas, bawaan. Bawaan. Kalau pintar, Belajar. Oke. Kalau pintar itu hasil belajar gitu kan Bun. Kalau cerdas itu sudah bawaan gitu mungkin ya kalimatnya. Baik, pintar itu orang yang banyak tahu tentang teori, sedangkan cerdas orang yang banyak tahu tentang solusi. Update status. Jadi pintar itu banyak tahu tentang apa? Teori. Kalau cerdas solusi. Quran itu teori apa solusi? Solusi. Berapa banyak orang yang hafal Quran tapi hidupnya jauh dari Quran? Berapa banyak orang yang menguasai ilmu tentang Al-Quran tapi berani mengotak-atik isi Quran hanya dengan otaknya. Dia hafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Tahu? Dia pernah baca Quran surat 3 ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Kok bisa masih berani mengatakan semua agama benar? Kok bisa? Hafal apa ayatnya? Ya Bun ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tahu, hafal Quran surat ke-24 ayat 30, ayat 31, 30-nya untuk laki-laki, 31-nya untuk perempuan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakan kepada perempuan-perempuan yang imannya sedang dimiliki, tahan cara pandangannya, palingkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Berapa banyak nengok status yang gak bermanfaat? Tahu kok ayatnya. Bahkan bukan hanya nengok tapi buat status di situ. Padahal tahu dia. Jadi pintar belum tentu cerdas. Tapi cerdas insya Allah. Mau pilih pintar, mau pilih cerdas. Yakin? Yakin? Nanti kuncinya adalah istiqomah. Ini kita akan masuk di situ. Jadi kata Allah, ada yang diistimewakan. Kita simpan dulu yang ini, Bunda ya. Kita masuk yang ini saja. Ya, pakai kurikulum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana yang diistimewakan? Ibu pasti doanya hafal semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligh alaina ila Ramadan. Ada wa baligh ila Ramadan, ada tidak pakai alaina, tapi pada redaksi yang lain ada juga yang pakai alaina. Gak usah jadi berdebat, gak jadi pindah TRT pindah TRW gara-gara pakai alaina, gak usah. Hanya redaksi yang berbeda. Dan ketika ada ungkapan redaksi yang berbeda, itu menunjukkan betapa kayanya ilmu, sehingga kita harus terus belajar memahaminya. Apa kata Rasul? Allahumma barik lana. Izin saya belok sedikit ya Bu. Di antara kalimat yang kita sering pakai untuk prolog mengawali doa, kalau tidak Allahumma, Robbana, betul nggak? Robbana asal dari kata Robbi, ya. Ini asal dari kata ya
Allah. Kita sedikit, karena tidak menutup kemungkinan juga kita banyak yang belum paham tentang penempatan kata itu. Sehingga kadang-kadang yang tidak ada Allahumma-nya di Allahumma, yang tidak ada Robbananya di Robbana. Ya, baik. Allahumma itu asal dari dua kalimat iya dan Allah. Allahumma. Kalau Robbana itu dari kata Robbi, akar katanya Robbun. Di mana ibu pernah menemukan kalimat Robbun? Di Al-Fatihah misalnya ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1. Di Quran surat ke-97 Al-Alaq yang pertama kali diturunkan, Iqra bismi rabbika, tidak Iqra bismillah. Fokus dulu supaya pulang dari sini bunda-bunda punya ilmu untuk memilih. Kalau saya berdoa mau pakai Allahumma apa alasannya, mau pakai Robbana apa alasannya, kapan yang dimulai dengan Robbana, kapan yang dimulai dengan Allahumma, kepentingan memintanya seperti apa sehingga yang digunakan kalimat memilih antara Allahumma dan Robbana. Jangan-jangan belum paham kenapa Allahumma dan belum paham Robbana. Setuju? Sepakat? Setuju? Ibu jawabnya sepakat. Setuju? Sepakat? Nah, gitu. Kita teh tuturutan Allahumma, Robbana. Ngerti enggak? Ya, fokus. Bunda-bunda, fokus ya. Kata Robbi atau Robbun yang kesininya jadi Robbana itu digunakan untuk permintaan yang sifatnya privacy. Privacy itu pribadi, sangat pribadi. Kebutuhan yang memang secara fakta pribadi. Ini kebutuhan saya. Kira-kira sekarang yang hadir di sini ada nggak yang punya kebutuhan pribadi? Saya diwakili bunda tercinta, banyak setuju bun, banyak. Bahkan ada orang yang saking banyaknya kebutuhan ketika bingung mau dibutuhkan. Ya, berdoa teh ulang, akhirnya teh kembali ke doa saku jaga balik tengah hati naon dipentan lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah, hanya sekedar lip eyes, hanya sekedar menghias bibir tapi tidak paham kebutuhan privacy apa yang dimintakan kepada Allah sehingga menggunakan kata Robbana. Robb itu yang mengurus, yang memelihara, yang menciptakan kita dari mulai tidak ada bahannya, yang mendesain penciptaan kita dengan gaya seninya yang sangat luar biasa sehingga berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, yang mencukupi seluruh kebutuhan kita, yang akan menemani saat kita sendiri, yang akan menerima kita saat kita pulang, yang telah membangunkan tempat untuk pulang nanti, bahkan menyediakan tempat untuk kita lahir di muka bumi ini, mengatur segala bentuk kehidupan kita. Anginnya ada tanpa diminta, udaranya, mataharinya, malam siang berganti malam, begini perubahan cuacanya. Bukankah kita tidak pernah minta? Bukankah kita tidak pernah minta? Minta nggak kepada Allah? Maka ketika Allah fasilitasi kita punya kebutuhan Robbana, ya Allah. Jadi ketika ibu baca dengan menggunakan kalimat Robbana, cara memahaminya begini, ya Allah, bukankah Engkau tahu kebutuhanku, bukankah Engkau paham segala kekuranganku, bukankah Engkau tahu posisiku, bukankah Engkau juga maha tahu apa yang hamba sekarang ini sedang alami.
sebenarnya hamba gak usah curhat ya Allah, karena Engkau maha tahu. Sebenarnya hamba gak usah merengek ya Allah, karena Engkau sudah memfasilitasi. Sebenarnya hamba gak usah maksa ya Allah, karena Engkau pasti akan memberikan. Tapi untuk yang ini ya Allah, itu Rabbana. Jadi kita selama ini gak ngerti ya Rabbana itu kumaha. Allahumma tatuhi atuda. Duh mending untung ngaji hari ini. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Delia. Kalau Allahumma itu sifatnya umum, yang mungkin ya, yang kita butuhkan juga bisa kita dapatkan dari makhluk. Tapi makhluk itu pun kalau tidak ditoel Allah, kalau tidak digerakkan oleh Allah, impossible dia bisa membantu kita, betul? Jadi bunda-bunda, maaf ya, bisik ya. Kalau bunda-bunda membeli, belanja, itu dilayani bukan karena bunda punya duit, bukan karena bunda membayar, bukan karena hak pembeli dilayani, tapi karena Allah yang mengizinkan terjadi interaksi ridho antara kita dengan dia. Kalau Allah tidak mengizinkan, impossible dan sangat. Nah, mulai cerdas kan sekarang. Tidak asal Allahumma tapi ke hati. Tidak asal Allahumma, tapi ngerti. Kalau sifatnya umum, maka di situ ada doa buat orang lain. Ya Allah, siapapun yang nanti saya gunakan pakai isi mausul tadulu ala fardiyah lil am. Diterjemahkannya bukan barang siapa. Saya kutipkan kalimat guru besar kita Al-Mukarram Al-Hafidh Al-Ustadz Adi Hidayat. Beliau katakan, saya tidak gunakan barang siapa, karena sampai hari ini barang itu ditatanya gendaya rumahku. Jadi man itu siapapun. Kalau siapapun, setiap individu kita dipanggil, hai Devi, hai Ibu Haja Umay, hey, kata Allah. Bagus, kita sedang dipanggil. Allahumma, sifatnya tadi umum. Ya Allah, siapapun yang nanti akan masuk di Ramadan, yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang pernah belajar sholat, mengenal Engkau, berjuang untuk selalu dekat dengan Engkau, tolong ya Allah, berikan keberkahan. Jadi doa itu bukan untuk kita sendiri. Ironisnya kita seringkali tidak punya bidikan. Begitu Allahumma barik lana, keluar terbayang selalu didoakan. Pernah kebayang doa itu untuk anak, pernah kebayang doa itu untuk menantu, untuk besan, untuk orang-orang mukmin, bahkan untuk sahabat-sahabat kita yang taklim kali ini. Pernah kebayang? Ente dak tegah minta nakir. Jadi bengong sendiri weh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik alaina ila Ramadan. Yang ibu maksud dengan itu ke siapa? Ya. Jadi nggak harap kalau Allahumma barik lananya dibaca, datang ke rumah masih berbantah-bantah dengan pasangan, masih tipe polotot dengan anak, masih jealous dengan tetangga, masih berani untuk membuka aib orang. Nggak heran. Karena Allahumma-nya gak pernah mengerti ini tuh ditujukan untuk siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti ibu masih di sini kan? Masih jantungnya berdetak. Saya takut dengan ngagoroknya Bunda Devi. Kalau gitu, saya luas kasalah tuh. Baik. Apa yang ada di Rajab dan Sya'ban? Apa keistiqomahan yang diraih, yang harus diraih? Biasanya Bunda, selalu Bunda kita dikalah mereka bagian Rahman. Biasanya, sekali lagi, biasanya berkah itu akan ada setelah amal. Kan berkah itu ziyadatul khair alal khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Mungkin kebaikannya dikerjakannya 1 kali, tapi pahalanya tidak berhenti terus ngalir gitu. Itu berkah namanya.
saumnya sama nggak dengan tahun kemarin? Sama. Maghribnya sama. Adanya beda. Adanya beda apa sama? Sama. Tidak suka di bulan Ramadan Allahu Akbar gerah barokah sama kayak gitu ya. Tapi ternyata amalan yang sama pahalanya kok bisa lebih berbeda kepada yang lebih baik. Amalannya sama, itu berkah. Apa itu amal kalau begitu? Coba. Ayo Bun, boleh. Apa itu amal? Apa itu amal? Kan kita sudah tahu. Amal soleh, amal baik, amal buruk, beramal dan yang lain-lain. Apa itu amal? Perbuatan baik yang dikerjakan. Sedikit lagi. Amal itu perbuatan yang apabila dikerjakan menghasilkan nilai. Jadi apabila dikerjakan harus punya nilai. Mudah ya, frekuensi. Ya tinggal tanya aja punya gigabyte-nya berapa. Baik, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Di dalam Al-Qur'an Sya'ban tidak disebut sebagai bulan haram atau hurum tadi. Kan yang haram kan yang 4. Kalau di awal dari mulai 11 ya, Zulqidah, Zulhijjah, Al-Mukarram dan Rajab. Bulan ke-11, 12, 1 dan 7. Sya'ban bulan ke-8 itu tidak masuk pada haram hurum yang tadi. Tapi oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu, oleh Rasulullah diposisikan sebagai bulan yang diistimewakan juga. Jadi dalam versi Quran tidak dimasukkan pada haram, tapi dalam versi hadis dimasukkan sebagai bulan yang diistimewakan. Artinya kalau kita menggandengkan dua sumber hukum Al-Quran dan Al-Hadis, maka Sya'ban pun masuk kepada yang diistimewakan. Ada apa di bulan Sya'ban sampai diistimewakan? Apa posisi Sya'ban? Bagaimana istimewanya Sya'ban? Amal apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban? Cukup itu saja nanti. Mudah-mudahan cukup waktu kita. Kenapa Sya'ban diistimewakan walau tidak disebut di Quran? Satu, karena bulan Sya'ban diposisikan sebagai bulan pendamping Ramadan. Ramadan teristimewa, bahkan kebanyakan istimewanya. Kalau sesuatu yang teristimewa, yang menjaganya harus yang kuat atau boleh yang biasa-biasa aja? Harus yang kuat, orang istimewa. Ibu punya berlian, enggak gede lah segede perut ini. Yang kan menghayal tidak punya, sama aja mending gede sekalian kan. Nyimpennya digeletakin gitu aja atau di poket bagus, dikunci, disimpan di laci, lacinya dikunci, laci itu di lemari, lemarinya dikunci, lemari itu di kamar, kamarnya dikunci, kamar itu di ruangan rumah, rumahnya dikunci, rumahnya pakai pagar, pagernya dikunci, kuncinya dibawa kemana mana. Menjaga berlian yang hanya segede kepala tangan, segede perut, berdabel-dabel kita menjaganya. Sekarang berlian itu Allah sedang berikan dalam bentuk 3 jaminan: rahmat, ampunan, dan terhindar dari hisab api neraka. Di mana adanya jaminan itu? Di bulan Ramadan. Dan Ramadan saking istimewanya harus dijaga oleh bulan yang istimewa juga. Apa namanya? Sya'ban. Betul? Sya'ban itu udah dari kata sya'aba.
ada yang menyebut sya'ub. Artinya itu berpecah, berpencah. Seakar kata dengan firqah, mutafarriqah, berpecah, berpencar. Sedikit kita buka dulu sejarahnya. Kenapa diartikan berpecah? Karena kebiasaan orang-orang Arab itu, mereka kalau masuk bulan Sya'ban, mereka berpencar mencari sumber-sumber air untuk dikumpulkan, bikin wadah-wadah penampungan untuk persiapan masuk Ramadan. Ramadan, asal kata Ramadan artinya panas. Dimungkinkan sumber air akan kering, tidak ada lagi yang bisa diambil, maka dikumpulkan di bulan Sya'ban untuk pembekalan di Ramadan. Turunkan di Taman Cibaduyut Indah, airnya masih jalan, belum kering, sumber air masih ada. Jadi haruskah kita ngumpulin air pakai makna majazi, air sumber kehidupan. Maka yang harus kita kumpulkan sekarang, seberapa banyak amalan yang bisa, bukan belum tentu amal, baru perbuatan saja. Minum perbuatan bukan? Perbuatan. Sudah bernilai belum? Belum. Baru nilai perbuatan. Saya dengan Bunda haus minum. Bunda duduk pakai tangan kanan, mulai dengan bismillah, baru minum. Bunda Devi mada haus, glek. Beramalnya sama? Beramalnya sama? Beramalnya sama? Saya tanyakan, beramalnya sama? Minum. Kayaknya kita rada lemot hese gitu. Hese atau gimana ini teh? Atau semakin sore? Jangan salah. Salah aja belum tentu masuk neraka. Beramalnya sama? Sama. Apa itu? Minum. Kan perbuatan. Betul? Tuh ya. Beramalnya sama. Targetnya sama. Sama menghilangkan haus. Nilainya sama tidak? Tidak. Nah gitu. Nu eta mah dapat nilai. Dari mana nilainya? Dia menunjukkan ketaatannya. Saya muslim dan muslimah, kenal Allah, dekat dengan Allah, tahu Allah hadir. Maka seluruh yang saya kerjakan harus bernilai di hadapan Allah. Dibacakan nama Allah, diikuti cara perintah Allah. Duduk kalau minum teh pakai tangan kanan. Pertanyaan Bunda, punya tangan kanannya? Bisa pakai tangan kanan? Bisa sambil duduk? Punya ruangan untuk duduknya? Nyaman gak kalau minum sambil duduk? Kalau itu diakui, kenapa seringkali tidak dikerjakan? Bahwa istiqomah itu tadi amal ya. Amal itu perbuatan yang mengandung nilai atau menghasilkan nilai. Istiqomah itu perbuatan yang dipertahankan sesuai kemampuan. Atau bisa. Jadi yang namanya istiqomah itu mempertahankan perbuatan yang bisa kita lakukan. Di Ramadan, Bunda, saya mah nggak bisa baca Quran, denger bisa. Punya telinganya, bisa dipakai ngedengar. Sehat telinganya, tidak bisa baca, dengar. Kebetulan telinga saya teh sedang gangguan daya KTHT. Dokter merenanya, Gusti bisa maca atau bisa ngadengi asal lengkap teh. Bisa bawa Quran, punya Qurannya. Berat nggak bawanya? Bisa buka Quran, bisa melihat ayatnya. Baca nggak bisa, denger nggak bisa, buka Quran di meja, tatap dengan matamu yang katanya bisa menatap. Kalau sampai menatap
belum juga tergali untuk bisa membaca, bisa mendengar. Baik proses, tanyakan pada dirimu, dosa apa yang sedang dilakukan sampai sulit sekali kenal dengan konfirmasinya Allah. Jadi istiqomah itu mempertahankan, menjaga perbuatan atau amal yang bisa kita lakukan. Bunda, di Ramadan ini ada beberapa masjid yang Bunda tahu? Tahu, dekat, bisa ditempuh. Kalaupun tidak jalan, ada kendaraan yang mungkin bisa menyampaikan kita ke sana. Kakinya punya, kuat untuk melangkah, tahu alamatnya. Mungkin gak kesasar karena tahu. Kalau begitu kenapa sulit-sulit yang datang ke masjid? Kan istiqomah itu mempertahankan yang kita lakukan. Bunda, selain baju dasar, punya nggak baju yang lain? Ada di lemari. Tahu lemarinya? Bisa. Tahu Bunda untuk memilihnya. Kenapa kalau sholat harus pakai dasar? Padahal Bunda teh baju punya lemari, tahu ngambilnya bisa, pakainya bisa, baju itu bisa. Tolong ingat di benak kecerdasan kita sampai kali ini, berapa banyak baju yang menggantung yang belum pernah dipakai sholat? Tolong tanyakan. Jadi istiqomah itu mempertahankan apa yang kita bisa. Kenapa dengan bulan lain, kata Teteh tadi, bukan hanya Ramadan, sedikit lagi adan kita insya Allah agak lebih dari jam 6. Saya minta waktu 5 menit aja lagi closing. Kenapa di bulan lain selain Ramadan? Karena ada bulan-bulan yang Allah istimewakan. Misal Rajab, apa keistimewaan? Rasulullah SAW yang menjawab, bulan Rajab itu, bulan Sya'ban itu, bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan dan ditetapkannya pahala. Bunda pernah dengar kalimat di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan? Pernah dengar kalimat itu? Oh, bilang bakar. Pertanyaannya, dilipat gandakan teh kalau punya modalnya untuk dilipatkan. Fokus ya. Saya turunkan tafsir Imam Al-Hakim. Beliau menorehkan catatan dahsyat sekali. Di bulan Sya'ban ini, semua amalan soleh disaring oleh Allah. Kalau yang masih ada ria, soleh sih soleh, sholat sih sholat, tapi maksiat jalan, STMJ sholat terus maksiat jalan, ya. Mulai digigit oleh nyamuk-nyamuk Aedes muter. Di sini menggejala nggak? Kalau di saya di Panjulukan pun sedang menggejala satu fenomena gigitan nyamuk namanya Aedes muter. Dan itu saya konfirmasi dengan beberapa puskesmas, belum ada vaksinnya. Hati-hati kalau di sini ada. Dulu Aedes aegypti ya, sekarang Aedes muter jauh lebih berbahaya karena yang diserangnya hati. Angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Iya benar, saya kan katakan jauh lebih bahaya karena yang diserang hati. Angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung, Aedes muter. Udah ada nggak vaksinnya? Saya temukan vaksinnya ternyata 6S. Sholat, saum, sedekah, silaturahim, syukur, syakur.
So kalau ada nyiung kan nyamuk teh yang paling mengganggu nyamuk itu gigitannya atau nyiung-nyiungnya sih? Nyiung-nyiungnya semuanya setuju. Daletik atau dikepukong ya. Tapi kalau sudah nyiung-nyiung, mending membuat kita nggak bisa tidur ya. Pupok padahal nyamuk nanti letik, digebuk bata cek nyamuk bisa terang. Maka kuncinya itu kalau sudah nyiung-nyiung, mulai sholat sahur, sodako, silaturahim, sobat syukur dan sobat. Itu vaksinnya. Saya kembali dulu. Di bulan Sya'ban ini semua amalan baik, tapi masih ada Aedes muternya tadi. Disaring itu sama Allah, yang nyaringnya Allah. Dipisahkan, kotorannya dibuang. Yang baiknya disimpan, ditabungkan oleh Allah. La haula wala quwata, yang menabungkannya Allah. Saya merinding banget. Disimpan, dikumpulkan, ditabungkan. Untuk apa? Nanti begitu masuk Ramadan, kita bertemu lagi dengan amalan itu. Apakah sholat hanya ada di Ramadan? Di Rojab, Sa'ban juga ada. Apakah sholat sunnah hanya ada di Ramadan? Di bulan-bulan lain hanya ada di Ramadan. Di bulan-bulan lain juga ada. Apakah infak sedekah hanya ada di Ramadan? Di bulan-bulan lain juga sama. Tag saja, amalan mah tetap sama, betul? Ibu kira-kira yang dilakukan amalan di bulan Ramadan sama nggak yang dilakukan di bulan ini? Sholat subuh agar 2 rakaat, sholat duhur agar 2 rakaat, rawatibnya tetap, tahajudnya itu juga hanya pindah waktu menjadi awal disebut tarawih. Baca Qur'annya nggak nambah jadi 38 juz, agar 30 juz. Suratnya nggak pindah agar Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan selanjutnya. Itu juga. Hukum tajwidnya sama, tidak ada yang berubah. Lalu apa itu yang berubah? Fokus. Amalan yang disimpan dari Rajab ini, dari Sya'ban ini, di Ramadan diangkat oleh Allah, dipahalai dengan pahala yang berlipat ganda. Ayat yang disebut pahala yang berlipat ganda. Pertanyaannya, dari mana lipat gandanya? Lambuk selama keluar Ramadan teu beramal, setelah Ramadan back to nature. Kok bisa menyebut punya amalan dilipat gandakan? Di mana? Tapi kalau yang dari sebelumnya, dari Rajab mulai naik, dari Sa'ban mulai diistimewakan, datang Ramadan kata Allah, ini yang kalian pernah kerjakan, sekarang aku angkat, aku pahalai dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi mumpung Ramadan belum tiba, kita masih punya waktu bulan Sya'ban ini, mari manfaatkan sebaik-baiknya. Saum sunnahnya minimal lah aya keneh untuk Senin dan Kamis sabaraha kali deui, 2 kali deui merenannya. Ya alhamdulillah, tidak Senin kan, aduh mumpung ini saya mau Daud deh selang sekali, boleh naikkan tadarus Qur'annya. Kalau kemarin sekalaman, sekarang selembar, nanti selembar 2 lembar, lama-lama 1 juz. Bukan kemarin sehalaman, ayeuna setengah ayat. Fokus. Bila ibu sudah berniat untuk baca Quran, jauhkan hal-hal yang akan menjadi kendala terhindarnya kita dari rahmatnya Allah. Jangan pernah kita menyakiti Allah. Yang terakhir saya ilustrasi dengan ibu, Bun. Kalau kita baca Quran, kebiasaan sekarang, biasanya HP jauh atau dekat? HP jauh atau dekat? Dekat ya? Di silent sih, benar nggak Bun? Tapi saat ada panggilan kan nyala tuh, dilirik, diambil, dibaca, dijawab. Qurannya ditutup nggak saat ngejawab itu dirapikan? Enggak, cari yang ini tadi di sini nggak kita? Yang ini tetap. Sudah sering kata Rasulullah, membaca Quran Allah yang mengajak kita berdialog menggunakan bahasa Allah supaya tidak salah. Sekarang saya berilustrasi, saya ngobrol dengan Bunda untuk kepentingan saya. Terus saya masih main HP ini, Bunda tersinggung. Berapa banyak kita menyinggung Allah?
yang katanya kita punya iman, yang katanya tadi kita sholat, bahkan yang dipegang itu kitab kalamnya Allah. Berapa banyak kita nyinggung? Yuk sebelum Ramadan datang, ini bulan penuh keberkahan, kita isi, dan pasca Ramadan nanti kita manfaatkan dengan pembelajaran yang kita dapat di Ramadan. Siap? Itu saja barangkali, karena waktu kita juga sudah cukup terus jelang maghrib. Bunda-bunda sih cakep, tapi kan coba ada macam-macam ini kan. Luar biasa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak kata bukan pada tempat, mohon untuk dimaafkan. Banyak tutur belum pada waktu, mohon diajukan sebagai ampunan. Ya kan, Bunda Dewi manusia biasa yang tak punya kelebihan apapun. Banyak kalimat-kalimat yang tak pantas, itu adalah kalimat kedekatan saja untuk membuat kita terasa semakin akrab. Terima kasih atas kebersamaan sore hari ini. Semoga menjadi catatan pahala tersendiri di hadapan Allah. Pesan terakhir, jika nama-nama bunda dan ayah kanda nanti sudah ditemukan di pintu-pintu surga, pesan saya, tolong cari nama saya. Bila belum didapat, izin dong tanyakan kepada malaikat, kenapa saya tidak bareng bersama bunda-bunda untuk memasuki surga. Sebab itu ampuni, mintakan ampunan atas segala kekeliruan, maafkan atas segala keteledoran. Terima kasih sudah menemani tugas Bunda Dewi sebagai khalifah di muka bumi ini. Insya Allah kita akan bersama-sama memasuki surga sebagai keluarga besar yang diizinkan melewati surga Aden dan diizinkan menatap wajahnya Allah. Nasru minallah kun qarib wa basyiril mu'minin. Aku qauli hada wa walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tadarna dzanban illa ghafarta wa la haman illa farajta wa la dhailan illa qadaita wa la maridan illa syafaita. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya kayyul ya qayyum faghfir lana wa tarhamna fa idza aradta biqaumin fitnatan faqbid lana alaika bi ghairi qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.